Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini dari pembahasan buku Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Tapi di pendahuluan sudah kita bahas kemarin di sesi yang pertama dari pembukaan buku ini, sudah terangkan dari judul buku yang berisi tentang keutamaan Islam, ya. Dan juga sudah diterangkan dari biografi ringkas penulis buku ini, dan juga sudah diterangkan juga dari manfaat seorang mempelajari buku Fadlu al-Islam ini, keutamaan Islam. Baik. Hanya mungkin sebagian belum hadir kemarin, ya. Islam itu sama dengan pembahasan yang sudah kita kaji di Al-Ushul Tsalatsa, ya. Secara global itu kan terbagi dua. Ada Islam yang bermakna kauniyah, ada yang syar'iyah. Kauniyah itu sudah kita terangkan di pembahasan sebelumnya. Itulah Islamnya seluruh alam semesta ini, ya. Nah, adapun syar'iyah terbagi dua di bawahnya. Ada Islam yang umum dan ada Islam yang khusus, ya. Islam yang umum itu Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sudah diterangkan, ya, yang berisi tentang berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian ada ketundukan dan dengan ketaatan kepadanya, serta berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Ini dari Islam yang bermakna umum, sudah diterangkan, ya. Nah, adapun yang secara khusus, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dirinci di buku ini, ya. Jadi penjelasan buku ini adalah Islam yang bermakna khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Tapi secara umum masuk juga di sini dari sifat agama Nabi dan Rasul seluruhnya. Karena dasar agama Islam dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad, ya, alaihi wassalatu wassalam, itu sama. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dengan ketaatan kepadanya. Ada syariat, kan, ada perintah dan larangan. Dan yang ketiga sudah diterangkan, di situ ada berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Itu seluruh agama Nabi dan Rasul, termasuk agama Islam yang kita berada di dalamnya ini. Ya, terkandung juga 3 perkara tadi itu. Ya, ini sudah diterangkan, ya, dari makna al-Islam. Dan fadlu sudah dibahas juga. Fadlu itu artinya az-ziyadah, sesuatu yang lebih, tambahan. Jadi agama ini dia merupakan agama yang mempunyai keutamaan, kelebihan, ya. Dan sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya juga dari manfaat seorang mempelajari keutamaan Islam itu. Di antaranya sudah diterangkan agar seorang itu bisa istiqomah di atas agama, ya. Dia mempunyai kekuatan dalam beragama,
tidak goyang dengan fitnah sana sini misalnya kan, atau kejelekan ya yang kadang muncul di dalam kehidupan ini, yang kadang dengan fitnah itu bisa meragukan agamanya ya. Jadi kalau dia misalnya paham dari agama yang dia anut, agama Islam ini, maka dia akan kokoh, dia akan kuat dalam beragama, tidak diombang-ambing oleh fitnah kehidupan misalnya kan. Kita lihat kan sebagian orang Islam mungkin hari ini, besok mungkin dia kafir, mungkin dia masuk agama Nasrani ya, atau mungkin dia murtad. Itu karena dia tidak kenal agamanya ya, dia tidak pelajari dari keutamaan agama yang dia anut dan hakikat agama yang dia peluk, sehingga gampang dipengaruhi oleh oleh pikiran-pikiran yang kadang mungkin tersebar banyak pada hari-hari ini ya, menyerang Islam itu kan. Baik dari sisi orang-orang kafir atau dari sisi orang-orang munafik yang zahirnya Islam tapi mereka menyimpan kebencian kepada Islam. Ya, itu banyak ya, kita lihat kadang. Itu dari manfaat ya yang pertama, agar seorang itu dia punya kekuatan dalam beragama. Ya. Kemudian yang kedua sudah diterangkan juga, agar dia punya keistiqomahan. Ya. Dia berislam itu sampai akhir hidupnya. Nah, ketika dia mengetahui dari keutamaan agama yang dia peluk. Ya. Itu kan sudah kita sering dengar ayatnya ya. Ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati atau kalian meninggal dalam keadaan muslim. Kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa kita tetap terjaga ya sampai di akhir hayat kita memeluk Islam? Itu kan ada prosesnya nanti. Dia harus belajar agama, terutama dia belajar dari sifat dan ciri agama yang dia anut sekarang, itu agama Islam, agar dia bisa istiqomah di atas agama ini. Baik. Itu yang kedua ya, dari keutamaan mempelajari buku Fadlu al-Islam. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan juga, dari keutamaan mempelajari buku ini Fadlul Islam, agar seorang itu bisa mudah meninggalkan dari perkara baru dalam agama. Ya, perkara-perkara bid'ah yang kadang merusak dari Islam itu banyak. Dan memang buku ini arahnya ke situ. Ya, ingin menjelaskan dari hakikat Islam dan sekaligus lawan dari Islam itu, yaitu perkara baru yang diada-adakan oleh sebagian manusia. Nanti kita akan baca sebentar ya dari gambaran global buku ini, supaya kita ketahui dari isi buku secara ringkas. Ya, jadi akan memudahkan dia untuk menjauhi bid'ah, karena memang buku ini arahnya di metode dalam beragama, manhaj dalam beragama. Ya, jadi ini buku beda dengan buku-buku yang lain ya, yang sudah kita bahas seperti Al-Ushul Tsalatsa atau Mana la ilaha illallah. Ya, itu kan arahnya ke tauhid. Ya, dan sekaligus menjelaskan kesyirikan, gitu kan? Jadi kalau buku ini dia arahnya menjelaskan sunnah Rasulullah dan lawannya yaitu apa? Perkara bid'ah. Ya, perkara bid'ah. Baik. Coba tutup pintunya di belakang, kayaknya tutup pintu. Mungkin pintunya terbuka itu. Baik. Jadi itu arahnya buku ini ya. Nanti kita akan lihatkan sebentar
dari gambaran global buku yang kita akan kaji. Baik. Kemudian yang keempat, dari manfaat seorang mempelajari dari buku Fadlul Islam itu agar seorang itu lebih mencintai agamanya. Ya, lebih mencintai agama Islam. Nah, ketika dia tahu agama Islam itu punya banyak keutamaan, dia tahu isinya apa agama itu kan, dengannya dia akan cinta kepada agama Islam itu sendiri. Nah, dengannya dia akan cinta kepada agama Islam itu sendiri. Baik. Itu juga dari hal yang kadang bisa memberikan kekuatan pada seorang agar dia tidak takjub dengan agama orang kafir. Ya, kadang sebagian kaum muslimin di hari-hari ini dia muslim, tapi ketika dia lihat orang-orang kafir bisa bikin ini misalnya, buat ini di dunia ini misalnya, dia mulai ragu dengan agama yang dia anut. Ini karena dia tidak paham apa itu Islam, keutamaan dan hakikatnya. Dipahami ya? Baik. Jadi itu antara juga dari keutamaan mempelajari keutamaan Islam, agar seorang semakin cinta kepada agamanya. Kemudian yang kelima di antara keutamaan juga dari keutamaan mempelajari keutamaan Islam, yaitu agar seorang itu bisa mewujudkan kesyukuran kepada Allah, ya, yang telah menghidupkan dia dalam keislaman. Kita alhamdulillah ya, kita bersyukur kita lahir dari orang tua yang muslim misalnya kan, ya, dari kecil kita sudah kenal apa itu nama Islam. Ya, walaupun mungkin dulu kita belum tahu apa isinya itu Islam misalnya kan, karena kita belum pelajari, ya. Tapi itu dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang telah mengadakan agama Islam ini dan memudahkan kita untuk memeluk agama Islam. Ya, semenjak kecil sampai dewasa. Baik. Jadi ketika dia pelajari buku ini atau buku-buku seputar keutamaan Islam, dibaca ayat-ayat dan hadis seputar keutamaan agama Islam, maka itu diantara kata para ulama bentuk kesyukurannya kepada Allah. Dari bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini 5 diantara keutamaan ya, dari keutamaan mempelajari dari keutamaan Islam. Baik. Sekarang kita masuk di masalah berikutnya, gambaran global dari buku yang kita akan kaji. Ya. Dilihat di PDF ya yang sudah dikirim itu. Situ kita akan terangkan dari gambaran global buku ini. Jadi buku ini ada 13 bab. Ada 13 bab. Ya. Di bab yang pertama beliau akan terangkan di situ keutamaan Islam. Bab tentang keutamaan Islam. Di sini beliau akan terangkan beberapa ayat dan hadis serta ada athar dari as-salaf tentang keutamaan Islam itu. Ya. Itu bab yang pertama ya, kita ringkas saja. Maksudnya kita berikan dulu gambaran global dari buku ini supaya kita tahu apa isi buku ini secara ringkas. Kemudian yang kedua, di bab yang kedua beliau akan terangkan di situ wajibnya masuk dalam agama Islam. Ya. Jadi seorang masuk Islam itu bukan alternatif ya. Boleh masuk, boleh apa? Tidak, bukan sunnah. Tapi hukumnya apa? Wajib. Karena kapan dia tidak masuk di agama Islam, maka dia akan binasa. Maka dia akan apa? Binasa. Ini akan ditekankan di bab yang kedua nanti oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian di bab yang ketiga beliau akan terangkan tafsir Islam itu. Tafsir dari Islam. Nah, di sini mulai beliau akan terangkan di sini hakikat dari Islam itu. Hakikat dari Islam. Mulai masuk ke inti dari apa itu Islam. Ya, walaupun sudah kita uraikan ya di pendahuluan tentang Islam, pembagiannya dan definisinya.
Tapi di sini beliau akan terangkan ayat-ayat dan hadis serta athar juga seputar hakikat dari Islam. Hakikat dari Islam. Kemudian di bab yang keempat, beliau akan terangkan kepada kita ayat di surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Ya, siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Di sini akan beliau terangkan kepada kita. Nah, masih seputar masalah kewajiban masuk dalam Islam, dan sekaligus beliau akan terangkan kepada kita di sini dari batilnya agama-agama selain Islam. Ya. Batilnya agama-agama selain Islam. Dipahami ya? Baik. Kemudian di bab yang kelima, beliau akan terangkan kepada kita tentang kewajiban mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sekarang sudah mulai masuk di metode dalam beragama ya. Seorang itu dia terbatas dalam beragama itu dasarnya adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya, kalau mau ditambah lagi lebih rinci sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat as-salaf, begitu kan? Ya. Di sini mulai masuk di metode dalam beragama. Ya. Kita patokannya apa dalam beragama kan? Apakah kepada guru atau apa, begitu kan? Ya. Jadi kalau misalnya gurunya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dia tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ditaklid kepada gurunya misalnya kan? Baik. Ya, guru itu kita ikuti karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para as-salaf. Itu ringkasnya di bab yang kelima ya. Dan di bab yang keenam beliau akan terangkan tentang apa yang datang dari seorang keluar dari agama Islam, dari penamaan Islam. Ya. Jadi di sini akan beliau terangkan kepada kita tentang wajibnya seorang itu berpegang teguh dengan Islam. Ya, jangan dia keluar dari agama ini. Ya, apakah bentuknya dia buat kelompok misalnya kan? Nah, dia memecah agama. Itu akan diterangkan nanti oleh beliau rahimahullah taala. Ya. Tentang wajibnya seorang dia berpegang teguh dengan agama, jangan dia memecah belah agama Islam. Baik. Itu inti pembahasan bab yang ketujuh. Bab yang keenam ya. Kemudian bab yang ketujuh, beliau akan terangkan tentang kewajiban memeluk Islam secara sempurna. Secara apa? Sempurna dan meninggalkan apa yang selain Islam. Ini dari bab-bab yang memperkuat semua ini. Dari apa yang sudah berlalu di bab sebelumnya. Ya. Nah, kemudian di bab yang ke-8 diterangkan kepada kita tentang masalah bid'ah. Ya, apa yang datang dari bid'ah dan bahaya bid'ah itu. Ya, sekarang mulai masuk menjelaskan apa? Lawan dari Islam itu. Dari perkara-perkara baru yang diadakan oleh manusia. Nah, masalah bid'ah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya. Lebih besar daripada apa? Dosa-dosa besar. Itu perkara bid'ah ya. Baik. Itu di bab yang ke-8. Dia akan terangkan seputar masalah bid'ah dan bahaya bid'ah itu sendiri. Kemudian di bab yang ke-9 dia akan terangkan kepada kita ya, apa yang datang dari bahaya bid'ah juga. Di antara bahaya bid'ah beliau terangkan di situ bahwasanya Allah itu akan menghalangi taubat para pelaku bid'ah. Allah akan menghalangi taubat para pelaku apa? Bid'ah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu. Ini kan nanti beliau akan bawakan hadis. Ya, dalam masalah ini ya. Ya. Atau dari apa? Kalam para ulama dalam masalah itu. Baik.
Kenapa pelaku bid'ah itu dihalangi tobatnya? Itu ada sebabnya nanti ya, akan diterangkan nanti oleh beliau rahimahullah taala. Itu dari antara dari bahaya bid'ah. Kemudian di bab yang ke-10 ya, beliau akan terangkan di sini bab tentang ayat dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat 65 sampai 67. Ini tentang masalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan pangkal dari agama Islam ini, yang diselisih oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Itu inti pembahasannya ya. Di bab yang ke-10. Dan di bab yang ke-11 beliau akan terangkan juga masih dari ayat Al-Qur'anul Karim, ada di surah Ar-Rum ayat ke-30. Nah, tentang perintah Allah untuk mengarahkan wajah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada isyarat ya, kata para ulama, untuk seorang dia kokoh dalam agama. Nah, dengan cara dia serahkan wajahnya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia itu mungkin kebanyakannya menyelisihi dia misalnya kan, ya menyelisihi dia, karena ukuran kebanyakan itu bukan kebenaran ya. Jadi jangan kita lihat banyaknya manusia telah melakukan ini, berarti itu betul. Tidak. Justru ukuran kebanyakan itu bukan kebenaran. Bahkan sebaliknya nanti, karena nanti ada ayat-ayat kita akan baca, diterangkan oleh Allah, jika engkau ikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan jerumuskan kamu, ya, sesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh kita berpegang teguh dengan Islam ini. Nah, tidak melihat pada penyimpangan kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, kemudian di bab yang ke-12 ya, dia akan terangkan di sini tentang masalah keterasingan agama Islam di akhir zaman. Nah, jadi Islam ini nanti di akhir zaman itu akan kembali sebagaimana awal dia muncul. Dulu kan ketika awal munculnya Islam, Nabi dan para sahabat baru sedikit, gitu kan? Berkembang, ya, sedikit demi sedikit menjadi banyak. Ya, di Madinah sudah mulai ditegakkan jihad, ya, sampai meluaslah daerah-daerah kaum muslimin di segala penjuru. Nah, bahkan diterangkan dalam sirah itu, sejarah, umat Islam itu sudah menguasai dari 2/3 dari dunia ini, yaitu di masa-masa keemasan ketika itu. Sampai di negeri Andalus sana di Eropa, di Spanyol itu sudah masuk Islam di situ. Di masa-masa para sahabat, ya, ditaklukkan semua dari orang-orang kafir. Tapi di akhir zaman Islam itu akan kembali seperti awalnya dia muncul, ya. Tapi di situ dia akan diterangkan oleh Nabi, ya, beruntunglah untuk orang-orang yang asing tadi, yang berpegang teguh dengan Islam yang benar, ya, walaupun kebanyakan manusia itu telah rusak, rusak. Baik. Ini di bab yang ke-12 ya. Kemudian di bab yang terakhir, di bab yang ke-13, beliau akan terangkan di sini masih tentang peringatan dari bahaya bid'ah. Ya, beliau kembali lagi menjelaskan tentang peringatan dari bahaya bid'ah. Ya, dan ini kita akan terangkan nanti insyaallah taala di beberapa pelajaran berikutnya ya, insyaallah taala di sesi-sesi yang akan datang. Jadi ini 13 bab ya, dari gambaran global buku yang kita akan kaji, ya, seputar keutamaan Islam. Jadi tadi sudah tergambar ya, ketika kita lihat dari gambaran globalnya. Jadi buku ini menerangkan keutamaan Islam, hakikat Islam, ya, dan sekaligus juga menjelaskan lawan dari Islam itu, dari perkara bid'ah, dan beliau terangkan juga sebagian dari keadaan Islam di akhir zaman.
yang harusnya kita mengetahuinya agar menjadi pelajaran dalam kehidupan. Baik. Itu gambaran global dari buku ya yang kita akan kaji. Baik. Kemudian sekarang mungkin ada yang bertanya, apa dari manfaat atau apa faedah beliau menamakan bukunya dengan buku Fadlu al-Islam? Ya. Apa sebabnya beliau menamakan buku ini dengan buku Fadlu al-Islam, keutamaan Islam? Ya, itu dijawab oleh para ulama dengan dua sebab. Dengan dua sebab. Ya, sebab yang pertama, mungkin judul buku ini diambil dari awal bab yang pertama. Ya, coba kita lihat bab yang pertama nanti ya. Lihat di PDF-nya yang sudah dikirim. Itu kan bab pertama judulnya apa? Bab Fadlu al-Islam, gitu kan? Bab tentang keutamaan Islam. Nah, itu kenapa beliau beri judul bukunya dengan Fadlu Islam juga, Fadlu al-Islam, karena beliau ambil dari bab yang pertama. Dari bab yang pertama. Paham ya? Itu satu jawaban. Ya, atau jawaban yang kedua juga kata para ulama, di tiap-tiap bab yang sudah diterangkan tadi itu secara global, itu ada keutamaan Islam di situ. Ya. Dari sisi-sisi yang sangat banyak. Di bab yang pertama kan jelas di situ ya. Itu berisi keutamaan Islam. Di bab yang kedua juga ada sisi keutamaan Islam di situ. Di bab yang ketiga juga seperti itu. Jadi setiap bab yang kita akan lewati nanti, nah itu terdapat keutamaan apa? Islam. Nah, dari situlah sebabnya nanti kenapa beliau namakan bukunya dengan apa? Fadlu Islam. Ya. Karena di tiap-tiap bab yang sudah kita gambarkan tadi itu secara global, itu ada keutamaan Islam di situ yang dipetik oleh penulis rahimahullah taala. Jelas ya? Jadi dari alasan kenapa beliau menamakan bukunya dengan apa? Fadlu al-Islam. Yang tadi yang pertama, karena beliau ambil dari bab yang pertama, kemungkinan kan? Langsung bab Fadlu al-Islam. Atau yang kedua tadi apa? Di tiap-tiap bab yang beliau akan terangkan itu, di situ ada keutamaan Islam yang berbeda-beda nanti ya. Yang kita akan baca nanti insyaallah taala. Baik. Itu dari sisi-sisi ya. Nah. Kemudian dari apa pendahuluan juga yang perlu kita ketahui di sini. Kalau dikatakan keutamaan Islam, itu arahnya kepada apa? Arahnya kepada apa? Ada diterangkan oleh para ulama, arah keutamaan Islam yang akan diterangkan di buku ini itu mengarah kepada satu dari tiga perkara. Ya, satu di antara tiga perkara. Mungkin dia kembali kepada agama itu sendiri, agama Islam ini ya. Ini kan punya keutamaan. Punya keutamaan. Ya. Itu satu sisi nanti akan diarahkan. Nanti kita kalau kita baca ayat-ayat dan hadis, ya, itu kan nanti kita akan tahu di situ. Oh, ayat ini menjelaskan keutamaan Islam dari sisi agama itu sendiri. Dia punya keutamaan. Ya. Itu arah yang pertama, menjelaskan keutamaan agama Islam itu sendiri. Ya. Kemudian arah yang kedua, kadang dari keutamaan Islam, kadang dia mengarah kepada umat Islam itu sendiri. Berbicara kepada umatnya langsung. Ya, yang memeluk apa? Islam. Ya. Dipaham ya? Jadi umat Islam itu secara umum punya keutamaan dibandingkan dengan umat selain apa? Islam. Kalau tadi kan agama, Islam ini punya keutamaan dibandingkan dengan agama-agama yang lain, kan begitu. Yang kedua, kadang arahnya kepada umat Islam, ya, kalau dibandingkan dengan umat yang lainnya. Itu arah yang kedua ya kadang ya. Dari ayat dan hadis yang beliau akan terangkan. Kadang dia mengarah kepada umat Islam itu sendiri. Ya. Kemudian arah yang ketiga, ya, kadang dia mengarah kepada yang ini yang lebih khusus ya, kalau yang ketiga ini. Yang lebih khusus, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam itu sendiri dengan pemahaman yang benar. Ya, dengan pemahaman yang apa? Yang benar. Ini kan lebih sedikit lagi orangnya di sini.
Ya, lebih sedikit. Kadang arahnya ke situ juga. Arahnya ke situ ya. Ya, kayak tadi kan kita lewat tadi sebagian bab tadi ya tentang masalah asingnya Islam di akhir zaman. Itu kan arahnya nanti ke situ. Ke orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah yang terasing. Itu punya keutamaan tersendiri ya dibandingkan dengan dia muslim tapi tidak berpegang dengan apa? Dengan sunnah. Kan begitu. Jelas ya? Baik. Itu kadang arahnya ke situ juga nanti. Bisa mengarah ke situ. Jadi itu 3 cakupan nanti ya dari ayat-ayat dan hadis yang kita akan baca nanti dan bab-bab yang akan berlalu ini seputar keutamaan Islam. Kadang dia mengarah kepada agama itu sendiri, Islam ini. Ya, kadang mengarah kepada apa tadi? Ya, umat Islam secara umum, gitu kan? Kapan dia sudah muslim sudah ada keutamaan. Ya. Yang ketiga, dia lebih khusus lagi. Kembali kepada apa? Muslim yang berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi itu aja. Nanti arah-arah pembahasan kita. Baik. Jadi buku ini isinya ya bagus ya. Dia hanya ayat, hadis, kemudian ada athar, ucapan sahabat misalnya atau ucapan tabi'in. Itu isi buku ini secara ringkas. Ya. Dan ini memang ciri dari buku beliau rahimahullah taala. Sama dengan buku Kitabut Tauhid. Itu mirip seperti itu ya. Ayat, hadis, athar para sahabat, tabi'in atau para imam begitu kan. Nah, itulah ilmu agama. Ya, sedikit beliau bawakan dari perkataan beliau rahimahullah taala. Beliau ambil dari ayat hadis saja dan perkataan para as-salaf. Ya. Hanya kadang sebagian atau kebanyakan dari kaum muslimin kadang sudah berburuk sangka kepada beliau rahimahullah taala ya. Ya. Apalagi dengan fitnah yang sekarang ini kan. Ada gelar-gelar yang sampai kepada kita. Padahal itu bukan dari beliau rahimahullah taala. Ya, muncullah gelar Wahabi. Ya, itu Wahabi itu bukan dari beliau. Maksudnya bukan beliau yang menamakan dirinya dengan seperti itu. Itu dari orang-orang di luar yang memang benci kepada apa? Dakwah Syekh rahimahullah taala. Sudah diberi gelar lah seperti itu. Ya, yang gelar seperti itu. Dipahami ya? Baik. Dan itu ada ceritanya ya diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Qar'awi rahimahullah taala. Ini diceritakan oleh para ulama, oleh Syekh Shalih Fauzan juga, dan juga diceritakan oleh Syekh Abdul Hadi. Ya. Hafizahumullah taala. Nah, ini Syekh Al-Qar'awi ini beliau pernah pergi ke India. Ya, pernah pergi ke mana? Ke India. Di India dia dapati di situ ada syekh yang setiap kali mengajar dia cela apa? Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga dilaknat. Ya, setiap kali mengajar itu syekh itu di India ini. Ya sudah, ini Syekh Al-Qar'awi ini dia bawa buku Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid itu isinya mirip dengan ini juga. Hanya ayat, hadis dan apa? Perkataan para ulama, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Tapi dia buka sampulnya. Ya, dia buka apa? Sampulnya. Jadi sampulnya tidak ada. Hanya dia berikan isinya begitu. Ya, diberikan isinya kepada syekh yang setiap kali dia buka pelajaran dia laknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dengan laknat tiap hari begitu. Ya. Dia bilang ini Syekh Al-Qar'awi, coba dibuka ini buku, dibaca dulu. Bagaimana tanggapan Anda begitu kan? Isi buku ini. Ya sudah, Syekh ini dia pulang di rumah dia baca itu buku. Dia bilang buku ini sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus. Ya, dia mirip dengan Sahih Al-Bukhari kata dia. Begitu kan Sahih Al-Bukhari kan? Kalau kita baca itu ada ayat, hadis saja dan perkataan as-salaf. Begitu. Nah, ternyata Syekh ini yang bawa buku tadi dia bawakan sampulnya. Ya. Ini sampulnya ternyata sudah didapat. Coba kita lihat sampulnya siapa namanya, pengarangnya. Ya. Setelah kita lihat pengarangnya, ternyata siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh yang di India ini tadi yang setiap hari mencela beliau itu langsung menangis. Ya.
langsung menangis. Dan setiap kali beliau buka pelajaran ketika itu, ya, setelah beliau melihat isi buku itu, beliau doakan kebaikan terus kepada apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Itu kan contoh ya, dengan fitnah-fitnah yang muncul di sekarang ini. Kadang kita lihat juga, kadang orang belum dia belajar baik-baik itu manhaj salaf bagaimana, sudah di pikirannya kan sudah apa? Jelek saja. Ya, itu ajaran keras katanya. Ya, salafit seperti itu. Itu ajaran Wahabi dan seterusnya. Padahal mereka belum pernah belajar isi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dibawa oleh para as-salaf. Andai kata mereka mau belajar duduk baik-baik, ya mereka akan tidak sampai seperti itu pikirannya kadang. Ya, kepada apa? Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu ya, dari hikmah yang kita ambil dari buku ini. Baik. Jadi dari beberapa pendahuluan juga di sesi yang kedua ini, dan nanti berikutnya kita akan masuk insyaallah taala bab yang pertama dari pembahasan buku Fathul Islam ini. Baik. Segera itu ya. Mungkin sudah masuk waktu ya. Waktunya kita sudah masuk itu salat Isya. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.